Shalom buat kita semua. Shalom Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak Metodis Indonesia yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 dimulai ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya ke-33. Kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kita sama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam kitab Injil Matius ini, ada sebuah tema yang mau kita renungkan, yaitu menjalani hidup dengan iman. Ya, menjalani hidup dengan iman. Sebelumnya saya akan membagikan sebuah ilustrasi lewat firman Tuhan ini yang saya ambil dari kisah menggetarkan jiwa. Demikian ceritanya. Ada sepasang kekasih yang memadu kasih dalam hubungan berpacaran. Selama 5 tahun mereka berpacaran dengan tujuan untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Pendek cerita, kedua calon pasangan ini sama-sama cocok, sama-sama mempunyai visi yang sama, tujuan yang sama. Akhirnya mereka menikah. Nah, di dalam perjalanan pernikahan mereka, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, kelima lancar, harmonis. Mulai dari dasar mereka mulai dari nol, mereka memulai untuk meraih kesuksesan tujuan mereka. Dengan usia pernikahan mereka yang masih muda, mereka sudah memiliki segala-galanya. Ya, rumah yang mewah, mobil yang cukup mewah, harta di mana-mana, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya.
Suatu saat ada seseorang yang bertamu datang ke rumah mereka, menawarkan sesuatu hal kepada pasangan suami istri yang masih muda itu. Ini ada emas 10 mayang. Ya. Kalau jika Bapak Ibu mempunyai emas 10 mayang, dalam jangka waktu 3 bulan itu akan bertambah jadi 15 mayang. Nah, itu ditawarkan seseorang yang datang ke rumah mereka. Mereka tergiur mendengar itu. Capek-capek kita selama ini, susah payah, ini kok gampang kali gitu ya. Mereka mau oke, mereka tes. Ya, 3 bulan kemudian memang betul datang 15 mayang. Enak juga ya Mak. Inilah pasangan suami istri ini. Enak juga ya Mak, gak capek-capek kita ke sana kemari gitu. Kalau gitu, gimana kalau semua harta kita ini, ya, harta kita, rumah kita, mobil kita buat seperti itu, kita gandakan. Jangan-jangan nanti kita akan kitalah sultan yang disebut itu. Dengan kesepakatan mereka berdua, ya, tawaran-tawaran yang diberikan oleh si penggoda itu tadi, mereka tergiur dan mereka menyerahkan semua hartanya yang tinggal hanya peternakan mereka. Nah, ditunggu waktu yang sudah ditentukan, tidak nongol-nongol, tidak muncul-muncul. Si penggoda itu sudah membawa habis lenyap harta mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi akhirnya kepada pasangan suami istri, pasangan yang berbahagia tadi, pasangan yang muda itu tadi? Akhirnya mereka sakit jiwa karena tidak siap menerima kenyataan hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijelaskan di dalam perikop firman Tuhan tadi di ayat 24, ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Next ya, angin sakal menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal, berlawanan dengan arah kapal. Karena adanya angin sakal yang kuat, kapal itu pun tidak dapat maju dengan laju. Itulah angin sakal. Seperti yang dialami oleh para murid yang rencana semula adalah untuk bertolak ke seberang, agar dapat segera tiba di tujuan mereka di seberang. Sebab perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, demikian juga saatnya ini. Angin sakal dapat berhembus dalam kehidupan orang beriman kapan saja, di mana saja, dan hal apa saja. Apa itu yang dimaksud dengan angin sakal? Ya. Apa itu yang dimaksud dengan angin sakal? Angin sakal itu yaitu masalah-masalah, problema, tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Selain itu juga dapat berbicara mengenai serangan yang ditujukan kepada kita. Berbagai serangan datang bertubi-tubi kepada kita. Itulah angin sakal yang selalu kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun tidak ada yang mengharapkannya itu terjadi, namun angin sakal
itu bisa berhembus kepada siapa saja. Bahkan bisa gelombang yang diakibatkan angin sakal itu menghantam kita bertubi-tubi. Belum siap masalah yang satu datang secara bertubi-tubi. Seseorang yang mengalami angin sakal dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan iman kita, akan membuat kita menjadi bingung, membuat kita stres, membuat kita tertekan serta gelisah. Bahkan tidak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini yang terjadi. Mengingat bahwa angin sakal itu bisa berhembus kepada kita kapan saja, di mana saja, dan dalam hal apa saja. Maka sangat penting bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan iman. Ya, terkadang itu harus kita hadapi, harus ada kita alami, supaya kita memahami makna hidup kita di tengah-tengah dunia tadi. Jangan seperti pasangan suami istri yang saya ceritakan tadi. Dari awal hubungan mereka mulus, gak ada hambatan. Ketika ada tawaran, ya, mereka enggak aja mau mulus. Mulusnya ini katanya, ya. Jangan mudah terbawa arus. Mereka sangat mudah terbawa arus, ya. Dikiranya mulus, rupanya jadi putus, puntung, habis segala-galanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita akan berkata, apakah tidak cukup inang pendeta? Agama yang kupeluk saat ini merupakan bukti bahwa saya adalah orang beriman. Saya mau menyampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, jika agama yang kita peluk sekarang ini kita jadikan bukti bahwa kita adalah orang beriman, maka inilah yang bisa mengacaukan keadaan manusia. Sehingga yang terjadi bukanlah orang yang beriman, tetapi apa? Orang yang bermain-main. Orang yang bermain-main itu cenderung lengah. Dan orang yang lengah itu cenderung mudah goyah dan jatuh. Kita baca di dalam kitab Roma 10. Ya. Kitab Roma 10 ayat 10 sampai 11 dan ayat 13. Apa di sana dikatakan? Mari kita baca secara bersama-sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, bagaimana kita menjalani hidup dengan iman. Ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yaitu yang pertama adalah beriman berarti percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Beriman berarti percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ada cukup banyak kehidupan orang yang lebih mempercayakan hidupnya kepada kehebatan yang dia miliki. Banyak. Kepada pengetahuannya, kepada keahliannya, kepada hartanya, kepada jabatannya, kepada pamornya, dan lain sebagainya. Hidupnya tergantung pada semuanya itu. Seolah-olah harta yang cukup banyak,
kedudukan, pamornya bisa menjalin perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini mulus. Seolah-olah dengan pengetahuan dan keahliannya ia tidak akan pernah mengalami perkiraan dan hancur. Atau seolah-olah dengan jabatan yang dia miliki, dialah yang lebih ditinggikan atau yang lebih dimuliakan. Bahkan dengan pamornya sebagai orang yang dihargai di tengah-tengah masyarakat, seolah-olah sanjungan dan pujian hanya terarah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mempercayakan hidup kita kepada semua yang kita miliki, maka kita akan kecewa. Sama seperti pasangan suami istri yang di awal tadi saya ceritakan, karena mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya dengan apa yang mereka miliki, rupanya terjadi masalah. Hidup mereka jadi kecewa. Tahukah kita kalau di antara para murid itu, di antara murid Yesus itu, Simon Petrus dan Andreas adalah penjala ikan. Seorang yang ahli di dalam membaca situasi danau dan ahli di dalam mendayung perahu. Ahlinya mereka. Sekalipun mereka ahli memperkirakan kapan angin sakal itu akan datang, ahli di dalam mendayung perahu di tengah badai sekalipun, namun apa kata Alkitab? Alkitab mencatat bahwa mereka terjebak oleh gelombang yang besar karena angin sakal dan tidak sampai-sampai kepada tujuan di seberang. Dan di balik itu semua mereka khawatir, mereka ketakutan. Maka kepada kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan gantungkan hidupmu kepada kehebatanmu. Amin. Jangan gantungkan hidup dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Semuanya itu tidak dapat menjamin bahwa hidup kita akan tentram, akan nyaman, akan sejahtera, akan selamat di hari-hari yang akan kita jalani. Dengan kehebatan, dengan kedudukan, dengan apa yang kita miliki pada saat ini, bisa saja kita bangga. Ya, aku orang yang nyaman pada saat ini. Akhirnya kita bisa jadi menyombongkan diri kita karena semua ini. Tetapi angin sakal itu bisa berhembus kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan dalam hal apa saja. Dulu pas musim-musim permasalahan yang ada di negara kita moneter, ketika angin sakal lewat di likuidasi bank, ada banyak orang yang segar, yang waras, akhirnya tidak waras. Ya. Itu yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita lihat kepada perjanjian lama tentang Ayub. Ya. Tolong ke atas dulu. Ya, tentang Ayub. Ayub masih dapat mengagungkan Tuhan.
Apa yang dia alami? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang dialami Ayub? Seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang hebat di daerah timur pada saat itu, seorang yang terkaya pada saat itu, seorang yang beriman, yang saleh, dan dia punya segala-galanya. Tapi apa yang terjadi? Bagaimanapun hidupnya, dia selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, hartanya lenyap, anak-anaknya lenyap, budak-budaknya lenyap, istrinya meninggalkan dia. Namun kita lihat lewat kisah Ayub, dia masih mau dan setia mengagungkan nama Tuhan. Makanya dengan jelas dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan bukan itu saja, ketika kesehatannya pun lenyap, Ayub tetap memilih berserah hidup kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian, sanggupkah kita seperti Ayub? Jangan-jangan sedikit ada masalah, iman kita sudah goyah. Kita dikit-dikit sudah menyalahkan Tuhan, penuh dengan pertanyaan, kenapa? Nah, makanya perlu bagi kita juga Bapak Ibu, di dalam menjalani iman dengan percaya. Beriman berarti taat di dalam kehendak Allah. Di ayat 22 dijelaskan di sana, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Yesus hanya seorang diri berdoa. Memang murid-muridnya taat. Mereka tidak ada yang protes. Apa enggak lebih baik kita berdoa dulu, Guru? Mereka taat, mendayung perahu dan pergi. Sekalipun Bapak Ibu, doa itu adalah napas kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus sedang mengajarkan ketaatan kepada muridnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ada istilah demikian mengatakan, ya, orang yang berdoa itu, ya, mari kita pahami kalimat ini. Orang yang berdoa itu belum tentu taat dalam kehendak Allah. Tapi orang yang taat di dalam kehendak Allah sudah tentu orang yang berdoa. Berbicara doa adalah berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya ada banyak muncul dalam membela dirinya. Ada cukup banyak orang yang berkata, di rumah pun aku berdoa, di rumah pun aku beribadah, di rumah pun aku bisa mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat televisi dan lain sebagainya. Tidak demikian bagi orang yang taat dalam kehendak Allah. Doa itu tidak dipahami hanya sekedar melipat tangan dan tutup mata lalu mengucapkan kata-kata. Di dalam ketaatannya akan kehendak Allah, ia bertekun di dalam persekutuannya. Setia beribadah di gereja maupun di rumah. Sebab dengan persekutuan itu semua orang percaya akan menyanyi, memuliakan Tuhan bersama, mendengarkan kabar baik bersama, kemudian bersaksi bersama dan melayani bersama.
Hari Minggu pulang gereja, ada seorang jemaat kita datang menjumpai saya, seorang bapak. Ada apa? Saya disalam keluar. Inang, terima kasih buat khotbah Inang tadi. Kenapa? Sama aku nih itu khotbah itu. Saya sangat dikuatkan. Saya sangat diteguhkan. Aku banyak kali masalah yang kuhadapi, Inang. Doakan aku. Aku sekarang semangat, aku mau pulang. Ya, Mang, semangat selalu. Apapun pergumulan Amang, belajarlah berserah kepada Tuhan. Iya, Inang. Kalau Mang ini selama ini pendiam, gak pernah ngomong. Ya. Dan hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya. Ya, tolong, kayaknya bermasalah dosen saya. Next. Itu sebabnya orang yang beriman yang disertai dengan ketaatan akan kehendak Allah akan dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menghasilkan buah-buah iman. Ya. Sekalipun angin sakal menghantam kehidupan kita, ia tetap dapat menghasilkan buah iman karena hidupnya disertai dengan ketaatan. Itu sebabnya lebih baik, ya, ada istilah juga mengatakan lebih baik 1 kilo emas tapi disertai dengan ketaatan daripada 1 ton emas tanpa ketaatan. Terkadang Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang tidak baik, seperti yang dialami para murid yang terjebak dalam angin sakal kehidupan. Kita sering terjebak dalam hal itu. Tiba-tiba datang saja, begitu saja. Tetapi karena di dalam ketaatannya, justru para murid dapat menyaksikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Dan di ayat 32 tadi dikatakan angin sakal itu diredakan. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan menjadi orang yang mau saja, ya, tapi jadilah orang yang taat kepada kehendaknya. Ada cukup banyak orang yang mau menjadi jemaat. Ada banyak, saya mau menjemaat, tapi taatnya hanya sedikit. Hanya terdaftar, pokoknya saya sudah terdaftar di Gemi Glory Menteng 7, tapi ketaatannya gak ada. Jangan hanya mau seperti saya ini pendeta, hanya mau jadi pendeta. Saya pengen jadi pendeta, tapi tidak taat. Jangan menjadi hanya di tengah-tengah gereja kita ada majelis, ada LS, ada CLS, tapi maulah jadi apa yang sudah dipertanggungjawabkan kepada kita, taat kita melakukannya. Sebab ketaatan kitalah yang membuat dapat kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan dan menghadirkan kemuliaannya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beriman berarti percaya akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, beriman berarti percaya akan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Tahukah kita bahwa ketidakpercayaan akan menghasilkan kebimbangan di dalam diri kita? Orang yang bimbang itu tidak punya pendirian. Orang yang bimbang itu tidak punya komitmen yang jelas. Orang yang bimbang itu akan berubah-ubah dan tidak tetap. Itu sebabnya orang yang hidup di dalam kebimbangan, hidupnya penuh dengan kecemasan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran,
penuh dengan ketakutan yang negatif, berlebihan. Ketika kehidupan seseorang telah dikuasai oleh kebimbangan Bapak Ibu, maka tidak akan dapat mengenali dan melakukan kebenaran yang sesungguhnya. Itulah yang dialami para murid dalam perikop ini. Sekalipun Petrus dan Andreas adalah penangkap ikan yang ulung, ahlinya mereka, tapi mereka tidak dapat mendayung perahunya mereka dengan baik. Mereka tidak dapat mengalahkan ombak seperti yang biasa mereka lakukan. Sekalipun sudah tahu bahwa yang akan datang berjalan di atas air itu adalah Yesus, malahan mereka katakan itu hantu. Meskipun dikatakan Yesus kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus tetap takut ketika merasakan tiupan angin dan mulai dia tenggelam. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Dan itulah yang dialami Petrus. Ya, awalnya Petrus di dalam kepercayaannya akan pertolongan Tuhan, dia mulanya percaya, ya, dan menemui Yesus. Sudah hal yang tepat, tapi mulai dia bimbang, ya, karena kebimbangan yang dia rasakan oleh tiupan angin itu. Akhirnya Petrus juga takut dan tenggelam. Namun Petrus segera sadar dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Alkitab mencatat Bapak Ibu, bahwa Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari kesadaran itulah mereka baru memahami bahwa pertolongan Tuhan terjadi dan angin pun redalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ada cukup banyak orang yang bimbang di dalam keadaannya tenggelam ke dalam berbagai-bagai kejahatan yang membuat angin sakal bertubi-tubi menghantam kehidupan kita. Perkara ini sering tidak kita sadari sebagai orang percaya. Di satu sisi kita percaya Tuhan, dan baginya tidak ada yang mustahil, itu kita katakan. Tapi di sisi lain ketika dalam kesukaran hidup, kita mulai dikuasai oleh kebimbangan yang luar biasa, sehingga Tuhan tidak menjadi apa-apa bagi para murid ketika itu. Dan bagi kita pada saat ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini, tidak boleh bimbang. Amin. Ya. Kekuatan di dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, ya, dengan apa yang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Supaya iman kita tidak oleh, supaya iman kita tidak bimbang, apa di sana disebutkan. Mari kita sama-sama membacanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas dikatakan bahwa orang yang bimbang tidak akan dapat mendapatkan apa-apa dan tidak tenang hidupnya. Janji Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan.
Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita jalani kehidupan ini dengan iman kita. Ya, percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Dengan demikian, di tengah angin sakal kehidupan kita tetap menjadi orang yang berkemenangan. Teruslah dan teruslah menyembah Dia, terus dan teruslah bersekutu dengan Dia. Untuk itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengundang kita semua, ya, lewat tema yang kita dengarkan pada saat ini, firman Tuhan yang mengingatkan kita menjalani hidup dengan iman. Mari kita nyanyikan lirik lagu ini yang mengatakan, dengan imanmu, dengan iman kita akan menghadapi semua. Dengan iman semua akan berlalu, baik gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan iman kita semua akan berlalu. Untuk itu, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita imani setiap lirik pujian ini yang dapat menggugah hati kita, supaya kita bisa membuka diri kita dengan menjalani hidup ini lewat iman percaya kita kepada Tuhan.